Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, hari ini saya akan update analisa XUSD untuk sesi New York dan London. Oke, saya akan buka chart XAU USD. Oke, ini kita lihat sekarang dia sudah menyentuh buy side liquidity. Ini adalah mapping set dari pagi ya, saat harga masih di tengah-tengah antara area entry sama area BSL. Apa itu BSL? Buy side liquidity. Nah, sini kita lihat. Dia respect BPR lalu naik. Dan sekarang kita lihat. Nah, ini ya tadi ya. Dia turun lagi ke bawah. Di sini kita lihat. Dan naik lagi. Menuju ke buy side liquidity. Sesuai ya. Tapi saya nggak entry. Kenapa saya tidak entry? Pas saya tahu dia akan naik. Gini ya. Mapping itu nggak ada yang semuanya sempurna. Kadang-kadang dia bikin kayak gini nih. Failure swing. Terus dia break bawah. Turun. Nah, itu kadang gitu ya. Nah, takutnya eh, pas saya entry buy di sini, dia sideways sampai menjelang NFP. Nah, pas NFP takutnya dia turun karena newsnya positif. Nah, itu kalau misalkan kita naruh SL di sini nih, misal ya, naruh SL di sini nih, di 2429. Itu bisa close di bawah lagi tuh. Bisa close di 2425 bahkan 2420. Itu slippage. Nah, saya takut dengan slippage ya. Saya belum siap kena risiko slippage karena saya entry kadang lotnya gede. Oke, saya akan start cek dulu pergerakan daily-nya ya. Nah, di sini kita lihat ya. Untuk high impact news, saya nggak trading pas news ya. Kenapa? Karena ini sangat sudah dekat dengan buy side liquidity ya. Kalau kita sell di sini, scalping mungkin oke lah. Tapi kalau misalkan kita jangka panjang, ya mungkin akan dipecah nih news high impact nanti. Tapi saya nggak buy ya. Karena di antara dua ini, antara dia failure swing turun, gagal swing, atau dia nembus high jadi all time high. Nah, jadi skenario nya gini. Sini kita lihat skenario nya ya untuk sesi New York. Ini kan sudah break of structure. Kenapa saya bilang jangan jangan dulu entry ya, takutnya sideways. Nah, di sini kita lihat ini adalah break of structure daily dan ini adalah area optimal trade entry. Dia ada respect di sini optimal trade entry, kemudian high di sini berperan sebagai buy side liquidity, sama halnya kayak high yang tadi di sini nih, H4 tadi ya. Ini kita lihat H1 ding, sorry, H1 kayak gini nih. Ketika price tadi di tengah-tengah sini ya, high di sini berperan sebagai buy side liquidity. Nah, setelah dia break atas dia akan turun koreksi. Nah, ini sama kayak daily, dan ini time frame besar, dan ini ada high impact NFP. Jadi eh, saya sarankan tradingnya setelah news saja ya. Misalkan dia naik nih, boom ke atas. Nah, ini kan boss daily ya. Meskipun dia nggak ambil inducement di sini, tapi dia hampat ambil inducement. Jadi ini saya bilang bos hampat. Kalau misalkan dia break. Nah, kita di sini ancang-ancang nih cari konfirmasi sell. Kalau misalkan nanti malam nggak muncul ya kita cari peluangnya jangan hari ini, minggu depan aja gitu. Oke, intinya sabar aja lah. Soalnya saya pun kadang-kadang nggak sabar dan akhirnya loss. Minggu kemarin jujur saya loss banyak karena saya terlalu pede dengan trading plan, karena saya kemarin mappingnya jarang salah ya. Saya pakai semua profitnya dan hilang semua profitnya ya. Profit dari Senin sampai Kamis hilang di Jumat karena terlalu pede. Jadi intinya jangan terlalu pede ya. Bahkan portofolio saya jadi minus gara-gara uh, overtrade. Nah, di sini kita lihat. Saya nggak tahu nih apakah dia di sini nanti akan langsung naik ya. Biasanya sih di high di sini dia suka kompresi ya di sini nih. Nah, sekarang dia kayak kompresi nih pergerakannya nih. Intinya ketika dia ngambil ini budget liquidity, ini kan hampat ya. Kita cek ke hampat ya. Di sini ada break of structure ya, ini break of structure. Ketika terjadi boss, ya reversal di sini ya, reversal. Sini juga jadi boss ya, ketika jadi boss dia juga reversal di sini. Nah, ini juga mau jadi boss nih. Cuman saya nggak tahu apakah dia akan reversal di sini. Saya nggak tahu nih. Nah,
Pokoknya gold sekarang itu nggak mungkin ada di sini terus ya, nggak mungkin di sini terus. Kemungkinannya ada dua. Apa kemungkinannya gini? Ini logik aja ya. Sama kayak pergerakan di sini nih. Di sini nih taruhlah nih. Dia bergerak di sini terus dan akan ada masa dia dipecah. Boom, naik terus, naik, naik terus, naik terus. Atau kayak gini. Ketika dia di sini, ring di sini, akan ada masa dia dipecah ke bawah. Boom. Nah, itu logik. Jadi kayak di sini ya. Ini kan bullish ya. Mungkin dia akan naik kayak gini nih, pergerakannya nih. Naik ya. Naik, 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 naik. Boom, bikin high baru di sini nih. Dan bikin base baru di sini nih. Kayak gini lah. Ini base ya. Terus dia naik, bikin base lagi di sini, naik atau turun. Nah gitu ya. Jadi jangan kalau misalkan trading itu jangan berpikir kecil ya. Saya bukan asal pinter ya, tapi pengalaman sih. Soalnya saya pernah kayak gitu. Saya trading itu dulu suka nggak pakai SL waktu pemula ya, masih awal-awal trading kan, nggak ada yang ngajarin ya. Saya suka pakai apa, reset. Apa itu reset kayak gini? Misalkan saya sell di sini nih. Nah, sell di sini nih. Ini kan BSL ya. Mungkin dia akan turun nih ke sini nih. Nah, itu ternyata dia nggak turun ke sini nih. Naik lagi, dan akhirnya saya MC. Nah, itu ya. Sama kayak di sini nih. Ini kan jadi bos di sini ya. Jadi bos. Dia sama sekali nggak pullback, cuma dikit doang. Dan dia naik lagi. Dan dia nggak kesini lagi nih. Nggak kesini lagi. Nah, jadi usahakan selalu pakai SL ya. Sorry kalau agak membingungkan. Jadi intinya gimana bang? Intinya kalau misalkan dia ini jadi break ya, ini jadi bos H4, bos baru untuk H4. Nah, momen kita entry itu di sini di area hampa. Kenapa saya bilang hampa? Karena di kiri sama sekali nggak ada POI baru ya. Jadi kita akan mencari konfirmasi di titik hampa sini, di titik hampa. Kalau misalkan di sini nggak ada continuation reversal, maka kita cari continue. Gitu aja sih. Intinya di titik hampa lah 2500-an lah ya. Kalau NFP mah nggak ada yang nggak mungkin ya. Jadi standby ntar habis news cari peluang. Oke, saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.